Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak mukjizat. Bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa adalah Yesus? Apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang diberikan Allah? Bagaimana awal mula Nabi Isa dianggap Tuhan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mukjizat apa yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam? Sejak bayi, mukjizat Nabi Isa alaihissalam telah nampak. Ia bisa berbicara di hadapan kaumnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 30. Kalimat tersebut diucapkan Nabi Isa alaihissalam untuk menyucikan zat Tuhannya dan membersihkan dari tuduhan memiliki sifat beranak. Perkataan itu pun sekaligus menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat lain dari Nabi Isa alaihissalam adalah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Bani Israel. Saat itu Nabi Isa alaihissalam diminta membangkitkan seseorang yang telah lama meninggal. Mukjizat ini pun diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah, di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu. Dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata." Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Walaupun memiliki mukjizat, tidak membuat kaum Nabi Isa alaihissalam menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ingin dibunuh. Apakah Yesus dan Nabi Isa adalah orang yang sama? Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada kaumnya. Awalnya, Nabi Isa alaihissalam memiliki pengikut setia. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada kaum Hawariyin, pengikut Nabi Isa yang setia, "Berimanlah kalian kepada aku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu." Quran Surat Al-Maidah ayat 111. Namun kaumnya tak semuanya beriman. Bahkan dengan bukti diturunkannya Injil kepada Nabi Isa alaihissalam tak membuat mereka beriman. Mereka mendustakan dan parahnya merencanakan makar. Mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bani Israel mengira bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa alaihissalam selamat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ucapan mereka, "Sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 159. Ibnu Sa'id menafsirkan bahwa Isa bin Maryam akan turun lagi ke bumi dan membunuh Dajjal. Lalu tidak akan tersisa lagi seorang pun Yahudi kecuali akan beriman kepadanya. Orang yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengapa Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan? Dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menyampaikan bahwa ia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Berkata Nabi Isa alaihissalam, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab suci Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya, tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 30-35. Bani Israel menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya sebab mereka berpikir bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Mereka terlalu berlebih-lebihan dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sesat, dan Nabi Muhammad SAW berkata, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya. Maka katakanlah, Abdullah wa Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Karena hal ini, Nabi Isa alaihissalam diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam pun melakukan pembelaan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Mengatakannya, jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Pada dasarnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam sama sekali tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan. Hal ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 117. Sahabat beriman, Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Beliau tidak pernah mengaku bahwa ia adalah Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.